Shalom, salam sejahtera. Apa kabarnya hari ini, saudara? Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati hingga hidup kita tetap dalam damai sejahtera. Kita bertemu dalam renungan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati dan hidup kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat seluruh kasih kemuliaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami, hingga kami beroleh damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami sampai saat ini. Kami percaya juga Tuhan tetap menyertai dan memimpin hidup kami, hingga kami beroleh tetap sukacita juga pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Ulangan 30 ayat 19b. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun bagi keturunanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pengalaman satu keluarga yang anaknya kembar, yakni Rolando dan Ronaldo, mereka terlahir dari keluarga yang berantakan, yakni keluarga penjudi dan pemabuk. Ibunya lebih dahulu meninggal pada saat mereka lahir. Sang ayah yang kemudian merawat mereka dan kemudian menyekolahkannya, sampai pada akhirnya ayah juga meninggal dunia. Maka mereka terpaksa dititipkan dan dibesarkan di panti asuhan, namun panti asuhan yang berbeda. 40 tahun kemudian, seorang pemimpin surat kabar ingin mengetahui keberadaan kedua anak kembar tersebut dan mengutus tim wartawan untuk melakukan pencarian data. Lalu mereka menemukan Rolando sedang berada dalam sebuah bar dalam kondisi mabuk dan nampaknya memiliki kebiasaan berhari-hari tidak mandi. Mereka pun mewawancarai Rolando. Akhirnya ia pun bersaksi, "Aku hidup begini karena ayahku. Ya, inilah aku, seorang pemabuk juga. Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya." Sementara mereka juga mencari di mana Ronaldo. Dan akhirnya mereka bertemu di sebuah perusahaan internasional dan dia adalah seorang direktur. Ia telah memiliki keluarga yang mapan dan hidup bahagia. Dan apa yang menjadi motivasi sehingga menjadi orang yang berhasil? Maka ketika wawancara, jawabnya adalah, "Ayahku dulu adalah seorang penjudi. Dan aku ingin membuktikan kalau aku bisa menjadi orang hebat, walaupun lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi. Saya percaya setiap perjuangan akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan. Yang penting kita mau berjuang bersama dengan kebenaran Tuhan." Itulah kesaksiannya dengan mata berkaca-kaca. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, mindset dan penilaian terhadap sebuah peristiwa dalam pikiran seorang sangat menentukan ke arah mana kehidupan yang kita arahkan ketika sedang dijalani. Satu peristiwa menyakitkan dapat membunuh dan menghancurkan hidup dan masa depan jika dilihat dari perspektif negatif. Namun sebuah peristiwa tragis juga dapat dijadikan sebuah refleksi dan batu loncatan untuk mengubah arah hidup dan meraih kesuksesan. Apakah seseorang melihat hidupnya dari sisi negatif atau sebaliknya dari sisi positif? Tentu hasilnya pasti berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena itu, kita harus mengambil pilihan dengan bijaksana, tanpa mengangkat latar belakang dari ketidakbaikan. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia. Ia tidak menciptakan manusia sebagai robot, tapi ia memberikan kehendak bebas dan melengkapi dengan hikmat dan akal budi, supaya manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan lebih dari itu, Tuhan juga sedang menyiapkan kehidupan kita agar hidup kita ini berkembang, berbuah, dan menjadi pohon kehidupan. Maka tinggallah di dalam firman-Nya
dan ikutilah tuntunan Tuhan. Saudaraku, di dunia saat ini sedang gencar-gencarnya menawarkan banyak hal yang berkenaan dengan kesenangan daging, dengan tujuan agar manusia bimbang dan memilih untuk hidup menuruti keinginan dagingnya daripada tunduk kepada pimpinan Roh Tuhan. Saat-saat inilah kesungguhan kita dalam mengikuti Kristus sedang diuji. Maka pada hari ini tetapkanlah hati dan arahkan tujuan pada kebenaran dan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Maka langkah dan jalan kita tetap pada rancangan Tuhan. Dan nikmatilah bagaimana hidup damai sejahtera di dalam Tuhan sendiri. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan, selamat bagi yang berulang tahun. Tuhan memberi damai sejahtera. Bagi saudara yang sakit, kami tetap berdoa, Tuhan menolong dan menyembuhkan dan serta memberi kekuatan. Hingga kita beroleh semuanya kasih kemuliaan Allah di tengah-tengah hidup kita. Nyanyian pujian kita hari ini adalah Yesus Permata Hatiku. Menjojoah, salam sehat, Tuhan tetap memberkati.